halaman 57, At-Targhibu fil ikhlasi fi jami'il a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. At-targhibu fil ikhlasi, perihal menggemarkan keikhlasan, fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali, pada sekalian perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan dan hal ihwal. Wat tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah, dan peringatan daripada mempelajari ilmu tidak karena zat Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan semata-mata untuk menyembah Allah, hal keadaan mengikhlaskan agama bagi Allah, hunafa'a, dalam keadaan lurus, wa yuqimus sholata, dan supaya mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, man kana yuridu harsal akhirah, siapa-siapa yang menghendaki ladang akhirat, yakni menghendaki usaha akhirat, nazid lahu fi harthih, niscaya kami tambahkan baginya dalam usaha akhiratnya. Wa man kana yuridu hartsad dunya, siapa yang menghendaki ladang dunia, usaha dunia, nu'tihi minha, niscaya kami berikan kepadanya daripada dunia itu. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja sahnya amal itu dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang dia dapati apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa-siapa yang adalah hijrahnya ke jalan Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka balasan hijrahnya pun kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang adalah hijrahnya hanya untuk dunia yang dia incarnya, awim ro'atin yang kihuha,
atau untuk wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya orang tersebut kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis disepakati atas kesahihannya. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk mendebat kepada orang-orang bodoh, au yukabira bihil ulama, atau yunadhira, atau dia berdebat dengan ulama, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau untuk mengalihkan perhatian wajah-wajah orang kepadanya, adkhalahullahu nar, niscaya Allah memasukkan dia ke neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. At-tarhibu min katmil ilmi wa min ayya'lama wa la ya'mala, peringatan daripada menyembunyikan ilmu, daripada mengetahui ilmu tidak diamalkan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada kitab dan mereka menukar kitab itu dengan harga yang sedikit, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka itulah tidaklah yang mereka makan di perutnya melainkan neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak berbicara kepada mereka di hari kiamat karena murka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suila an ilmin, siapa yang ditanya orang tentang satu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikan ilmu tersebut, uljima, niscaya mulutnya ditutup, ditom, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bili jamin min nar, dengan penutup tom dari api. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma, dikeluarkan hadis ini oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lain keduanya. Wa akhraja Muslimun wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, telah mengeluarkan Imam Muslim dan lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari ilmu yang tiada berguna, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tiada tunduk, wa min ad'iyatin la yustajabu laha, daripada doa yang tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, dua bab kita bahas dari kitab yang kita baca, Fathul Qaribil Mujib. Bab yang pertama tentang keutamaan ikhlas dalam beramal, dalam mengucap, dalam segala situasi dan kondisi dianjurkan ikhlas. Pengarang kitab mengutipkan dua ayat tentang pentingnya ikhlas dalam beramal.
Surah Al-Bayyinah ayat 5 ini asalnya menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, merekanya tuh orang Yahudi dan Nasrani, illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintah dalam Tauratnya, dalam Injilnya, melainkan untuk menyembah Allah Ta'ala, mukhlisina lahuddin, menyembah Allah ikhlas, tidak mempersekutukan yang lain, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Hunafa, jamak daripada hanif, asal makna hanif cenderung, condong, miring, itu hunafa. Maksudnya apa? Yang cenderung lurus, hunafa. Yang kedua, mereka diperintah menegakkan sholat, wa yuqimus sholah. Ketiga, diperintah menunaikan zakat, wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Ini kalau dalam istilah kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab khususnya ini ayat berkenaan tentang Yahudi dan Nasrani yang diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Tapi lafaznya umum. Umat Rasulullah pun diperintah begitu, menyembah Allah ikhlas, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain-lain. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat yang kedua menerangkan orang yang melakukan usaha amal untuk akhirat, Allah lipat gandakan balasannya. Mangkana yuridu harsal akhirah, siapa yang menghendaki ladang akhirat, artinya diibaratkan ladang, dia bercocok tanam di sini, seperti yang hadirin lakukan, i'tikaf di masjid, mengkaji ilmu, menanti datangnya waktu sholat. Ini untuk kepentingan akhirat. Nazid lahu fi harthi, kami tambahkan, artinya kami lipat gandakan kebaikannya. Dari 10 kali lipat bisa hingga 700 kali lipat, bahkan lebih. Wa man kana yuridu harsat dunya. Kedua, siapa yang menginginkan usaha dunia, dikasih oleh Allah, nu'tihi minha, kami berikan, tapi bila tad'if, tanpa dilipat gandakan. Ini menjadi isyarat pentingnya keikhlasan. Walaupun perbuatannya kita kerjakan di dunia, kalau dilandasi ikhlas kepada Allah, ini termasuk harsal akhirah. Pasang niat yang baik. Lalu masuk kepada hadis, 2 hadis di bab ini tentang pentingnya ikhlas. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah orang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan hadis 537 hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sababul wurud, sebab datangnya ini hadis, di bawah disebutkan dalam satu riwayat, rajulun khatabam mar'atan yuqalu laha Ummu Qais. Ada seorang laki-laki meminang seorang wanita yang disebutkan namanya Ummu Qais. Kepengen banget tuh laki-laki meminang si Ummu Qais. Fa'abat anta tazawwajahu hatta yuhajir. Dia menolak kawin sama ini laki-laki sampai laki-laki itu bersedia ikut hijrah sama Nabi ke Madinah.
kau mau meminang aku, ikut hijrah sama Nabi ke Madinah. Fahajara, dia hijrah. Sahabat-sahabat yang lain pada hijrah. Kemarin-kemarin dia kagak tertarik sama hijrah, tapi tumben dia ikut hijrah. Kenapa? Demi memenuhi permintaan itu perempuan. Fahajara, hijrah. Begitu hijrah, betul dia dapatkan fatazawwajaha, dia nikahi itu perempuan. Sehingga disebut apa? Laki-laki ini muhajiru Ummi Qais, orang yang hijrah cuma buat mendapati wanita bernama Ummi Qais. Dapat, tapi pahala hijrah nggak dapat. Ini sababul wurud, sebab datangnya hadis yang kita kenal, innamal a'malu binniyat, hanya saja sahnya segala amal dengan niat. Ada yang mentafsirkan sempurnanya amal dengan niat. Ada yang mengatakan sahnya segala amal dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Dan setiap orang akan mendapati apa yang dia niatkan. Niat karena Allah, pahala dapat. Hijrah, kepengen ngincer wanita Ummu Qais, dapat. Tapi pahala hijrah tidak dia dapatkan. Makanya penting tuh pasang niat. Kalau udah menjelang pilkada aja, yang nggak biasa nongol di masjid, hadir nggak? Hadir. Nyari apa? Nyari dukungan. Ntar kalau udah kepilih aja, hadir lagi nggak? Kenapa? Sibuk. Kalau yang kagak kepilih, hadir nggak? Enggak. Kenapa? Ngambek. Ada orang nyumbang karpet ke masjid, begitu kagak kepilih digulung lagi karpetnya. Ada nggak? Pasang niat yang benar. Kalau betul niat pengen nyumbang masjid, kepilih nggak kepilih tidak membuat dia marah. Barangkali memang rakyat belum mempercayakan saya sebagai wakilnya, ya nggak apa-apa, tidak menghilangkan nilai sumbangan saya. Kenapa harus marah? Itu kalau asli betul-betul nih niat. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ada satu cerita, orang kepengenan punya keledai zaman dulu, bangga banget bisa beli keledai, bangga. Kayak anak kita bisa beli motor, demen banget, bangga. Begitu bangganya, digendong-gendong tuh keledai, diajak naik ke atas balkon di lantai atas. Maksud si pemilik tuh diunjukin pemandangan indah, lalu jalan-jalan kau hafalkan, nanti kalau ngangkut barang kamu jangan tersesat. Seharian tuh di atas balkon. Sore diajak turun tuh keledai, masukin ke kandang, kagak mau. Rupanya udah keenakan di atas. Anginnya spoi-spoi, pemandangannya menenteramkan hati. Nah pemilik keledai pusing, kandangnya di bawah, turun, gak mau. Tuh keledai masih jingkrak-jingkrakan aja di balkon. Mundur, nginjek plafon. Apa yang terjadi? Ambrol nggak? Begitu ambrol, nimpah penghuni yang di bawah, nyelakain yang di bawah. Plafon rusak, keledainya jatuh, nimpah penghuni yang di bawah. Kalau udah begitu jadinya, salah keledai apa salah pemilik? Kira-kira salah siapa? Salah keledai? Salah pemilik? Kenapa pemilik keledai salah?
udah tahu keledai dibawa ke atas, paham nggak? Ya udah segitu aja, udah keenakan di atas, keledai disuruh turun kagak bakal mau. Kita lanjutkan. Jadi Nabi mengingatkan pentingnya niat. Waman kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha, yang akan dia dapati, targetnya saya dapat dunia. Awi mra'atin yankihuha, atau wanita yang akan dia nikahi. Contoh tuh, tadi laki-laki yang mengincar Ummu Qais. Nabi jawab, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya sih dapat kepada apa yang dia hijrahkan, ingin mengawini wanita dapat. Tapi pahala hijrah tidak dia dapatkan. Berarti penting enggak tuh masalah niat? Penting sekali. Hadis yang kedua dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik salah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal syu'ara, penyair-penyairnya Nabi, jago pantun. Ini Ka'ab bin Malik. Di mana ada pertempuran jihad dia ikut, kecuali perang Badar dan perang Tabuk dia kagak ngikut. Ka'ab bin Malik meriwayatkan hadis 80 buah hadis. Ya. Wafat di Madinah pada tahun 80 Hijriah. Nah, Ka'ab bin Malik meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man talabal ilma, siapa-siapa yang nuntut ilmu, niatnya cuma buat apa? Liyumariya bihi sufaha, untuk berbantah-bantahan dengan sufaha. Sufaha jamak safi, orang-orang pandir, orang-orang bodoh. Dia nuntut ilmu cuma buat adu argumen sama orang bodoh. Au yukabiro bihil ulama, atau pengen tampil adu diskusi sama ulama, supaya ulama tahu bahwa dirinya juga sosok orang yang berilmu. Berarti niatnya kan nista banget. Atau yang ketiga, yasrifa bihi wujuhan nasi ilahi, hanya untuk mengalihkan, disebut wajah yang dimaksud perhatian, mengalihkan perhatian manusia kepadanya. Jadi orang tertarik, wah yang begini nih yang kita cari nih. Niatnya cuma buat gitu doang. Kata Nabi, adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke neraka, karena niat nuntut ilmunya tidak terpuji, cuma buat adu ilmu, jajaki ilmu. Ada seorang wali Allah, Abdul Qadir Al-Jilani, datang kepada wali Allah itu dengan 2 orang. Ya. Yang satu temannya Syekh Abdul Qadir, niatnya buat menjajaki kemampuan tuh wali Allah. Yang satu lagi untuk mengetahui jawaban dia supaya dapat manfaat. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani datang ke wali Allah tersebut, saya hanya ingin tabarruk, minta berkah. Tuh wali Allah belum keluar dari dalam rumahnya bilang, itu yang satu nanti dia bakal murtad itu. Kasyaf sekali. Benar, di kemudian hari dia jadi alim, tapi dia kepincut sama anak seorang pendeta, gadis putri pendeta.
Pendeta bilang, kau boleh nikahi putriku, tapi kau harus masuk agamaku. Benar murtad tuh. Yang satu betul, dia bertanya bukan untuk menjajaki si wali Allah, tapi kepengen tahu jawabannya buat manfaat pribadinya. Betul, di kemudian hari apa? Dia dapat jabatan di pemerintahan. Ya karena niatnya duniawi. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani, kata sang wali Allah, ini niatnya benar. Kenapa? Dia hanya ingin mengambil keberkahan. Jadi ulama besar di kemudian hari. Itu balik sama nih niatnya. Kita lanjutkan. Ancaman menyembunyikan ilmu. Begitu juga ancaman dia sudah tahu tapi dia tidak amalkan. Dikutipkan satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada kitab. Udah dia sembunyiin, dia tuker dengan materi duniawi yang sedikit. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ancamannya berat. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Mereka itu enggak ada yang mereka makan di perutnya melainkan api. Wala yukallimuhumullah. Allah enggak ajak bicara mereka di hari kiamat. Kenapa? Ghadaban, Allah murka kepada orang seperti ini. Suka menyembunyikan ilmu, bahkan menukar-nukar hanya untuk mendapatkan materi duniawi yang enggak seberapa. Wala yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Walahum azabun alim, buat mereka siksa yang pedih. Berat tuh ancamannya. Yang suka ngumpet-ngumpetin apa yang mestinya disampaikan. Mari kita lihat hadis Abu Hurairah. Rasulullah bilang, man su'ila an ilmin. Siapa yang ditanya orang tentang satu ilmu, fakatamahu, dia sembunyikan, kagak dia sampaikan, uljima. Kalau kita naik delman, mulut kuda ditutup, penutupnya namanya apa? Tom. Kalau orang dulu bilangnya tom, ditom. Artinya mulutnya ditutup di hari kiamat. Sebagaimana perilakunya di dunia, mulutnya tidak mau menyampaikan ilmu, maka dia ditutup juga di hari kiamat. Penutupnya dari api neraka. Bilijamin minna. Hadis dikeluarkan Abu Daud dan Tirmidzi. Lalu terakhir hadis dikeluarkan Imam Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Kalau kalimatnya kana yaqulu, kana ada fi'il mudhari yadullu 'alal muwadhabah, menunjukkan kerap kali Rasulullah lakukan. Jadi Rasulullah sering kali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang enggak manfaat. Tambah ilmu bukan makin dekat pada Allah, tapi makin jauh. Tambah ilmu bukan makin takut pada Allah, tapi makin berani melanggar larangan aturan Allah. Lam yazdat minallahi illa bu'da. Yang model begini enggak makin bertambah sama Allah, melainkan bertambah jauh. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Kita berlindung pada Allah dari hati yang enggak pernah tunduk, enggak ada khusyuknya. Hati kalau kagak khusyuk, ya Allah, enggak ada rasa takutnya kepada Allah. Kita minta nih, biar khusyuk.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat berat, berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nggak ada terasa berat melaksanakannya. Jadi kalau satu waktu diri kita merasa berat sholat, berarti kadar kekhusyuannya mulai terganggu, berkurang. Yang ketiga, wamin adiyatin, berlindung pada Allah dari doa-doa la yustajabulaha, yang nggak dikabulkan, nggak diperkenankan. Dalam Riyadhus Shalihin diterangkan, ada orang bajunya aut-autan, rambutnya kucel, seolah bekas tanda bepergian yang jauh. Dia menadahkan kedua tangannya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Tuhan. Enggak juga kunjung kabul. Kenapa? Kata Nabi, makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana bisa dikabulkan? Yang dia konsumsi makanannya dari yang haram, minumannya begitu juga, pakaiannya pun dari yang haram. Bagaimana mau diterima doanya? Makanya Nabi anjurkan berlindung dari doa-doa yang tidak diperkenankan. Wallahu alam. Semoga beberapa hadis dan ayat Quran yang kita baca berguna, bermanfaat buat kita sekalian. Kita makin memperbaiki niat hati kita saat menuntut ilmu. Pasang niat ngaji lillahi ta'ala. Jangan niatnya buat menjajaki. Jangan niatnya lumayan kalau ketemu kenalan di majelis, siapa tahu jadi mitra bisnis. Benar sih, pada akhirnya jadi mitra bisnis, tapi pahala ngajinya jadi nggak dapat. Udah ngaji nuntut ilmu lillahi ta'ala, insya Allah duniawinya dengan sendirinya ngikut nanti. Mudah-mudahan Allah berkahi. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadla wajudam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.